Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini Eva akan berbagi rahasia seputar bagaimana sih menghadapi mertua yang rewel. Gimana sih caranya menghadapi mertua yang bawel itu? Hampir di seluruh dunia ya, yang namanya mertua itu pasti ada agak sedikit rewel. Jangankan mertua, kita ikut orang tua kita sendiri aja, ya kadang kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua kita, tentu kita akan diomelin sama orang tua kita. Apalagi ini yang namanya mertua. Kita dengan mertua kan berbeda segalanya, berbeda karakter, berbeda budaya, berbeda sifat, berbeda segalanya. Dari segi apapun pasti berbeda ya. Sekeluarga aja ya, itu satu darah itu memilih apapun pasti berbeda, apalagi ini mertua, berbeda kota, berbeda segalanya, berbeda gen. Jadi yang namanya rewel itu sudah pasti ya, gimana, semua tergantung gimana kita menghadapinya. Lalu gimana sih caranya menghadapi mertua yang bawel itu, Kak? Jadi langkah yang pertama adalah jangan tinggal serumah dengan mertua kita. Karena yang namanya sudah berumah tangga, sudah terjadi akad ijab kabul, itu kan terjadi kan pasti ada satu suami, satu istri. Kalau ada dua ratu, tentu akan mengusik sebuah kebahagiaan. Meskipun itu orang tua kita sendiri, mertua kita, kakak kita, adik kita, keponakan atau saudara kita, tentu itu akan mengusik kebahagiaan kita. Ya kalau bisa itu ya, yang namanya sudah menikah itu misah dengan orang tua, dengan mertua atau dengan siapapun, yaitu kita apapun itu, kalau belum ada uang untuk membeli rumah ya ngontrak dulu lah, yang penting berdua dengan pasangan kita. Jadi kita tuh apapun suka duka, makan enak nggak enak itu dengan pasangan kita, tanpa harus melibatkan mertua. Kalau sebahagia apapun rumah tangga, kalau itu ada mertua ataupun ada orang tua kita sendiri, tetap akan ada yang ikut campur, tentu kebahagiaannya akan terusik meskipun itu orang tua kita sendiri. Jadi langkah yang pertama yang harus Anda tempuh adalah jangan tinggal dengan mertua, apalagi walaupun itu dengan orang tua kita sendiri. Namanya sudah nikah kan kita harus bisa mandiri dong, mandiri dalam segala hal. Ya segalanya berpikir sendiri suami istri itu. Jadi langkah yang pertama adalah jangan tinggal serumah dengan mertua kita. Dan yang kedua adalah tunjukkan kasih sayang kita kepada mertua kita berupa perhatian. Jadi walaupun kita sudah tidak tinggal serumah dengan mertua kita atau orang tua kita, bukan berarti kita tidak memperhatikan mertua kita ataupun orang tua kita. Kita harus memperhatikan mereka kalau rumahnya tidak terlalu jauh ya, seminggu sekali datang atau tiap 3 hari sekali mendatangi mertua. Tapi kalau rumahnya agak jauh, jauh banget ya, seminggu sekali atau berapa hari sekali ya, 2 hari sekali kita bisa telepon menanyakan kabarnya gimana, lagi masak apa, kesukaannya apa, ya berupa menanyakan sesuatu yang simpel-simpel aja. Jadi kan mertua ataupun orang tua itu merasa diperhatikan. Jadi mereka tidak kesepian, oh anak saya sudah menikah tetapi istrinya juga tetap baik banget, tetap memperhatikan orang tuanya, itu akan membuat rasa bawelnya itu tentu agak sedikit berkurang. Dan langkah yang ketiga adalah jangan berkeluh kesah kepada mertua walaupun itu masalah sekecil apapun. Yang namanya berumah tangga pasti dong dihadapkan dengan persoalan. Entah itu masalah yang biasa atau masalah yang rumit atau badai yang begitu kencang banget. Jadi masalah sekecil apapun dalam rumah tangga kita, ibaratnya ya, walaupun lagi cekcok dengan suami kita, lagi cekcok dengan istri kita, jangan sekali-kali mengadu kepada mertua, karena itu akan membuat mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Jadi kita menghadapi sendiri. Jadi di hadapan mertua ataupun orang tua kita, walaupun kita lagi ada konflik, lagi ada masalah, kita harus bisa menutupi persoalan rumah tangga kita. Karena apapun persoalan rumah tangga kita, iya kita berdua yang menghadapinya tanpa harus ada pihak ketiga. Nanti kalau ada pihak ketiga, iya kalau dianya itu bisa memberikan solusi yang terbaik, lah kalau dianya itu malah menjadi bumerang dalam rumah tangga bagaimana? Enggak semua orang yang mendengar keluh kesah kita itu akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Jadi kita harus berhati-hati ya. Dan langkah yang keempat adalah
Saat orang tua kita atau mertua kita lagi bawel atau lagi rewel atau lagi pidato nyonyoninye, kitanya ya kita dengerin aja. Walaupun itu mertuanya lagi bawel nyonyonyinye, ini dari A sampai Z, ya kita dengarkan saja. Jangan sekali-kali memotong pembicaraan mertua, itu akan membuat mertua tidak suka dan akhirnya akan ngomelin kita. Ya walaupun dia ngoceh-ngoceh ndak karuan, mau ngomong apapun, ya kita dengerin saja. Yang namanya orang tua ataupun mertua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan juga mertuanya. Ya mungkin caranya aja yang berbeda karena baik di kita belum tentu baik di mertua kita. Jadi kita harus sabar aja menghadapi mertua kita, gimana pun karakter mertua kita. Karena tanpa ada mertua kita, kita tidak bisa bertemu dengan anaknya. Dan yang kelima adalah bersikap sopan kepada mertua. Walau bagaimanapun sifat orang tua, walaupun dia tetap bawel, walau bagaimanapun kita tetap harus menghormati mertua kita. Kita harus tetap sopan kepada mertua kita. Walau bagaimanapun kan kita menikah dengan anaknya dan kita juga harus menerima orang tuanya juga apapun keadaannya itu. Dan yang keenam adalah kita sering berkumpul dengan keluarga kita, yaitu kita entah berapa minggu sekali atau sebulan sekali kita mengadakan pertemuan keluarga dengan keluarga kita, yaitu kita ngumpul-ngumpul tergantung kita kalau lagi rileksnya itu mungkin seminggu sekali ada waktu, ya kita kumpul bareng-bareng dengan keluarga mertua, keluarga orang tua kita happy-happy makan bareng, saling sharing kan akhirnya kan tadinya yang bawel jadi agak berkurang ya. Jadi kitanya harus bisa mengambil hati mertua kita dengan berkumpul seperti itu ya, kita mengadakan pertemuan keluarga. Kan komunikasi menjadi intens sehingga yang tadinya salah paham atau enggak suka bisa diatasi dengan cara yang mudah, dengan cara pertemuan itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah berikan surprise kepada mertua kita, yaitu kita memberikan hadiah kepada mertua kita, ya berupa hal-hal yang kecil aja. Misalkan mertua kita itu sukanya apa, ya kita belikan saat datang ke rumah mertua kita. Apapun mertua kita dan orang tua kita tetap harus menghormati dan bersikap sopan kepada mereka karena kita bisa bertemu dengan pasangan kita karena adanya orang tua dan mertua kita. Kita harus tetap bersabar menghadapi mertua karena walau bagaimanapun mertua kita, orang tua kita kalaupun bawel pasti ada sesuatu yang mungkin tidak sreg dengan mereka. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.